Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadan dengan NIM 22202072. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surah Al-Fatihah dan isi kandungannya. Oke, surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang dimana kita semua mengetahui, yaitu surah Al-Fatihah adalah surat pembuka di dalam Al-Quran. Maka ada nama lain dari surah Al-Fatihah, yaitu adalah Ummul Kitab. Al-Fatihah juga begitu sangat penting di dalam ibadah kita, terutama di dalam ibadah sholat. Mengapa saya mengatakan sangat penting? Karena ketika kita sedang melaksanakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tersebut tidak akan sah. Maka dari itu, begitu pentingnya surah Al-Fatihah dalam sholat tersebut. Surah Al-Falaq. Surah ini adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Surat ini adalah surat yang ke-20 atau ke-21 diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surah ini juga terdiri dari 5 ayat dan diturunkan sesudah surah Al-Fil. Isi kandungan dari surat Al-Falaq tersebut adalah Allah menyuruh kita agar senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari kejahatan dari malam ataupun siang hari, kejahatan dari tukang sihir, lalu meminta pertolongan kepada Allah dari kejahatan orang yang iri dengki. Surah Al-Kafirun. Surah ini menegaskan kita agar menjaga kesucian akidah dan tauhid kita, menolak suatu kompromi dari suatu kaum akan keyakinan kita, lalu menjaga keimanan kita agar tetap berpegang teguh kepada agama kita sendiri. Ada dalam suatu riwayat pada zaman Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi berupa kekayaan harta apa saja yang diinginkan Nabi. Lalu ia juga menawarkan wanita mana saja yang ingin dinikahi Nabi, dan ia pun berkata, "Ya Muhammad, inilah yang kami sediakan untukmu, dengan syarat jangan engkau memaki-maki dan mengejek-ejek Tuhan kami." Dan juga mereka mengatakan kepada Nabi atau menawarkan kepada Nabi untuk menyembah Tuhan dia dalam 1 tahun. Lalu kebalikannya, mereka akan menyembah Tuhan Nabi dalam 1 tahun juga. Nah, dalam hal ini Nabi SAW menjawab, "Tunggu, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku." Maka turunlah surah Al-Kafirun tersebut, yang dimana pada surah yang terakhir, yaitu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang dimana artinya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan sesudah surah At-Takasur. Surah ini menegaskan kepada kita untuk kepedulian sosial, yaitu dengan cara membantu para fakir miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Surah ini juga mengkritik sikap egois dari manusia, yang dimana mereka sedang berkecukupan dengan kekayaan harta bendanya, namun ia tidak sedikit pun membantu terhadap orang-orang yang berada di sekitar mereka. Surah ini juga menegaskan bahwasanya apabila orang tersebut tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya, dengan tidak menolong apakah ada yang kesusahan di lingkungan sekitar mereka, yang tidak bisa makan ataupun minum, bahkan untuk minum esok pun dia tidak bisa, dan makan esok pun dia tidak bisa, maka dalam surah ini Allah menegaskan dan menceritakan apa saja hukumannya
yang didapatkan oleh orang yang seperti tersebut. Maka kesimpulan dari surah ini bahwasanya kita sebagai orang muslim ataupun umat muslim jangan hanya berfokus kepada satu ibadah, yaitu hanya tentang sholat kita, tentang hubungan dengan Allah saja. Namun kita juga harus memperkuat hubungan kita kepada manusia, yaitu hablum minan nas. Dalam surah ini kita diajarkan bahwasanya harus menjaga hubungan kita kepada manusia dengan cara kita menolong mereka. Al-Ikhlas. Surah ini adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang ahad. Keesaan zat yang mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur-unsur atau lebih besar dari kecilnya unsur atau bagian itu tersebut. Atau dengan kata lain, kata unsur yaitu merupakan syarat bagi wujudnya, dan ini bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak membutuhkan suatu apapun. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala makhluk bergantung, seluruh makhluk butuh kepadanya, dan dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk di muka bumi ini. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak mempunyai istri. Dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapa atau ibu. Tidak ada seseorang pun yang setara dengannya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Surah ini adalah surah yang diturunkan setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Surah ini memiliki isi kandungan bahwasanya apabila telah datang, dan ini pasti akan datang pada waktunya, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan memasuki kota Mekah. Dan engkau wahai Nabi Muhammad SAW telah mengetahui manusia memeluk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah menyucikan dengan hati, ucapan dan perbuatan sambil memuji Tuhan, dan beristighfarlah memohon ampun kepadanya. Lalu pada ayat terakhir di surah An-Nasr ini Allah memerintahkan untuk bertasbih dan memujinya, seakan-akan Allah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita telah mendapatkan kemenangan atas sesuatu hal atau suatu keberhasilan dan kesuksesan perkara, maka alangkah baiknya kita diperintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar. Surah ini adalah surah yang ke-108 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surat terpendek di dalam Al-Quran. Lalu isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini menceritakan begitu sebanyaknya yang ada di telaga yang ada di surga. Amat disayangkan apabila kita umat manusia tidak dapat mengambil salah satu dari nikmat yang telah Allah berikan. Jika Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati di telaga di surga, itu berarti Allah menjanjikan surga bagi mereka yang membaca, menghafalkan, dan mengamalkan surah Al-Kautsar. Dalam surah ini juga terkandung makna bahwasanya manusia diminta untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat dan berkurban. Pelaksanaan menyembelih hewan kurban adalah salah satu bukti nyata dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Terlebih jika niat menyembelih hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Al-Kautsar juga merupakan mukjizat, bukti kebenaran dari Al-Quran, sebab pada kemudian hari terbukti keturunan Rasulullah sangat banyak hingga pada saat ini. Surah Al-Fil. Surah ini terdiri dari 5 ayat, dan surah ini merupakan surah yang ke-105 dalam Al-Quran.
Surah ini memiliki isi kandungan bahwasanya pada masa itu ada suatu pasukan bergajah yang dipimpin oleh raja yang berkuasa di Yaman bernama Abraha al-Asram. Raja ini membangun suatu gereja yang besar di Sona'ah dan bermaksud untuk memindahkan pusat pelaksanaan haji yang dimana pusat ini berada di Makkah yaitu di Ka'bah ke gereja di negerinya. Disebutkan juga dalam kitab tafsir tersebut bahwa surah Al-Fil menjadi salah satu bukti nyata penguat tentang hukuman bagi orang-orang yang sombong. Surah At-Tin. Surah ini adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri 8 ayat. Isi kandungan dari surah At-Tin yaitu adalah menggambarkan pentingnya keberagaman manusia dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat ini juga mengajarkan umat manusia untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kelimah dari surah ini memberikan moral yang penting bagi umat Islam. Surat-surat ini juga menegaskan hubungan yang erat terhadap keyakinan, ibadah, dan perilaku dalam praktik keagamaan. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman merupakan surah ke-55 dalam Al-Quran. Dinamakan demikian karena kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama yang juga merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang berarti Maha Pengasih dan terdiri dari 78 ayat serta termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nama lain dari surah ini adalah Ar-Ru'usul Quran, artinya pengantin Al-Quran. Isi utama surah ini adalah untuk menggambarkan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hambanya. Quran Surat An-Nisa dalam ayat 8 menjelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran tentang waris yang apabila pada waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka kata yang baik. Lalu pada Quran Surat An-Nisa ayat 146 dijelaskan bahwa ayat ini menyampaikan tentang perkara orang-orang yang munafik yang masih diberi kesempatan bertobat selamanya sebelum ia meninggal. Pertobatan itu akan diterima asalkan ia benar-benar menyesali perbuatan dosa yang sudah ia lakukan, atau bisa disebut dengan taubatan nasuha. Al-Baqarah ayat 153. Surah ini atau ayat ini mengajarkan pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang umat muslim. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sabar di dalam Islam memiliki dua aspek, yaitu sabar dalam melaksanakan yang dicintai Allah meskipun itu sulit, dan sabar dalam meninggalkan yang dibencinya meskipun nafsu ingin selalu melakukannya. Orang yang mampu melaksanakan kedua aspek tersebut akan termasuk dalam golongan orang-orang sabar yang akan selamat. Selanjutnya yaitu adalah surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan karakter orang yang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Ayat ini juga menggambarkan suatu keutamaan orang-orang yang berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia di berbagai situasi, baik di saat ia lapang maupun ia sempit. Dengan menahan amarah dan memaafkan, mereka menunjukkan kesabaran dan kemurahan hati. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dari ayat ini kita belajar
bahwa pentingnya sikap baik dan kemurahan hati, serta bagaimana mereka disukai Allah. Lalu selanjutnya itu adalah surah Al-Anfal ayat 27. Allah menegaskan dua prinsip penting yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, larangan berkhianat yang ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan ajaran Islam. Berkhianat baik dalam bentuk pelanggaran janji, penipuan, ataupun kecurangan. Hal ini merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena berhubungan erat dengan sifat munafik. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Sifat Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini menjelaskan tentang begitu pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Istiqomah adalah sikap teguh dalam pendirian dan konsistensi dalam beriman. Al-Anfal ayat ke-72. Surah ini secara detail menguraikan tentang 3 kategori utama umat Islam pada masa itu. Kelompok pertama adalah kaum muhajirin, yang merupakan para pengungsi yang meninggalkan kampung halaman mereka dan mendapatkan kedudukan yang sangat dihormati karena pengorbanan mereka. Kelompok kedua yaitu adalah kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah berjanji untuk mendukung dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW di jalan Allah. Kelompok ketiga adalah umat muslim lain yang berbeda dari dua kelompok sebelumnya karena mereka masih tinggal di lingkungan masyarakat musyrik. Surah ini diturunkan dalam konteks yang spesifik, yaitu untuk menjawab dan menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara para sahabat terkait dengan distribusi harta rampasan perang. Surat Al-Hujurat. Surat ini secara khusus menyoroti etika dan moral dalam interaksi. Surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini memuat pelarangan tegas terhadap 3 perilaku destruktif yang dapat merusak hubungan antar manusia. Yang pertama yaitu adalah berprasangka buruk, mengintai kesalahan orang lain, dan ghibah atau bergosip tentang keburukan orang lain. Dalam ini menggarisbawahi larangan berprasangka buruk. Ayat ini menekankan pentingnya memelihara pikiran dari segala prasangka yang tidak berdasar untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Lalu latar belakang atau asbabun nuzul dari ayat ini berkisar pada peristiwa seorang sahabat Nabi SAW yang tertidur dan mendengkur setelah makan, yang menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan perilaku diri di depan umum dan bagaimana perilaku tak terduga bisa menjadi subjek ghibah melalui pengajian ini. Lalu surah Al-Hujurat ayat 12 ini secara universal mengajarkan pentingnya menjaga integritas moral dan etika di dalam menjalin hubungan yang sehat dan penuh kehormatan atau penghormatan antar manusia.